Live nanti juga kah kalau aksi Hardiknas? Hardik. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 2 Mei 2025. Beragam informasi terupdate dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda semua. Di sore hari ini mengenai 393 jamaah haji kloter 2 embarkasi Makassar berangkat ke Mekah. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Kadri Kota Makassar. Selamat sore rekan Kadri. Selamat sore rekan Tio di studio Tribun Timur. Ya, baik. Dapat Anda sampaikan bagaimana juga gambarkan bagaimana suasana di Aula Asrama Haji Sudiang saat 300-an calon jamaah akan mengikuti atau juga diberangkatkan pada Jumat hari ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan Tio dan selamat sore Tribuners dimanapun berada. Di mana saat ini saya melaporkan langsung dari Kota Makassar, di mana pantauan kami tadi sekitar pukul 9 WITA, di mana oleh pihak imigrasi Makassar. Selain itu kami juga memantau bahwasannya pada saat jamaah lansia dan di Babel juga diangkut menggunakan mobil odong-odong menuju wismanya saat di Asrama Haji Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio yang dapat kami laporkan. Oke, baik. Berarti dalam kegiatan hari ini sosialisasi teknis mungkin lebih tepatnya kepada para jemaah haji atau calon jemaah haji, terutama mungkin terkait bagaimana dokumen-dokumen perjalanan yang harus mereka sertakan. Lantas mungkin untuk poin utama sendiri dari pihak UPT Asrama Haji Sudiang sendiri menekankan dalam hal apa saja, rekan Kadri? Ya, dapat kami sampaikan tadi bahwasannya salah satu petugas dari Bea Cukai kemudian imigrasi menekankan agar para jamaah haji yang melalui embarkasi Makassar ini dapat eh, menjaga dokumen-dokumen seperti paspor dan agar tidak tercecer saat di Arab Saudi nanti. Kemudian mereka juga ditekankan agar kiranya tidak membawa beban atau barang-barang melebihi batas kapasitas sebanyak 7 kilogram saat pulang ke tanah air nantinya. Dikarenakan apabila melebihi batas eh, barang bawaan akan dikenakan kas oleh bea cukai termasuk seperti obat-obatan yang memang tidak sesuai BPOM yang diterapkan di tanah air. Selain itu memang juga kami memantau di sana jamaah haji dari Makassar dan Kuliah ini kemudian mereka antusias menyimak sosialisasi dari imigrasi, bea cukai, dan pihak asrama haji Kota Makassar. Seperti itu rekan Tio. Oke, baik. Berarti dapat disampaikan juga rekan Kadri mengenai keberangkatan dari kloter 2 embarkasi Makassar sendiri pada pukul berapa dan juga dapat dijelaskan secara detail proses boarding di Bandara Sultan Hasanuddin seperti apa untuk kloter 2 khususnya. Ya, terima kasih rekan Pio dapat kami jelaskan bahwa dalam proses boarding ini dilakukan langsung di Aula Asrama Haji Makassar dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu atau one stop service oleh pihak Embarkasi Makassar, di mana di sana sudah ada pihak dari imigrasi untuk kami, kemudian dari pihak bea cukai termasuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah mereka melakukan berbagai proses pemeriksaan di aula asrama, kemudian para jamaah haji ini kemudian dibawa ke wismanya untuk beristirahat menunggu waktu pemberangkatan. Selain itu dapat kami sampaikan juga rekan dia bahwa para jemaah haji ini kemudian khususnya di kloter 2 telah berangkat ke Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12 siang tadi.
dan saat ini sudah memasuki kloter ketiga yang dijadwalkan akan hadir sekitar pukul 4 nanti sore nantinya. Seperti itu rekan Tio yang dapat kami sampaikan. Oke, baik. Berarti untuk saat ini kita menunggu update terbaru di sore hari nanti. Juga rekan Kadri lebih lanjut tadi disampaikan yang menjadi perhatian khusus adalah untuk jemaah lansia dan juga difabel. Nah, kemudian apa saja tugas petugas khusus yang kemudian turut mendampingi jemaah yang dimaksudkan tadi, baik itu di asrama maupun mungkin nantinya di Mekah? Iya, baik. Terima kasih rekan Tio dan kami sampaikan bahwa memang ada petugas khusus yang disediakan oleh baik dari pihak PPIH di Makassar, termasuk pihak dari Embarkasi Makassar, yang kemudian ditugaskan khusus untuk menjemput para jamaah haji lansia dan difabel ini, di mana pada saat mereka berangkat itu para jamaah haji lansia ini diangkut atau dibawa menggunakan mobil golf, kemudian dibawa ke wismanya. Selain itu mereka juga mendapat pelayanan khusus seperti saat pemeriksaan mereka diberikan jadwal di awal atau diperiksa di awal saat memasuki aula asrama, termasuk mereka juga itu disediakan ruang kamar khusus untuk para calon jemaah haji lansia dan difabel seperti itu dengan Pak Kamis. Baik, juga disampaikan tadi rekan Kadri bahwa ada sistem yang kemudian diterapkan, yakni one step service. Kemudian dapat dijelaskan juga sebenarnya bagaimana mekanisme atau juga alur pelayanan kesehatan yang tersedia selama 24 jam ini. Apakah mungkin terpantau atau juga mungkin petugas-petugas harus siap siaga per shift selama 24 jam atau seperti apa penjelasannya? Iya, terkait sistem pelayanan satu pintu ini memang dipusatkan di aula asrama untuk apabila ada keluhan dari para calon jemaah haji dapat disampaikan, baik itu melalui semisal para jemaah haji ini melaporkan ada keluhan pada saat di wisma dapat melaporkannya ke pihak resepsionis, dan semisal juga ada jemaah haji yang mengeluhkan sakit dapat langsung dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan selama 24 jam non-stop. Jadi mereka memang ini termasuk pelayanan berkas, administrasi, kemudian pelayanan kesehatan, keamanan, mereka juga dijaga ketat, siap para petugas jemaah haji ini siap 24 jam melayani para calon jamaah haji yang ada di Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti itu, rekan. Oke, sejalan yang disampaikan rekan Kadri tadi bahwa mengenai pengamanan dapat disampaikan dari kloter 1 hingga kloter 2 dan akan menuju kloter selanjutnya bagaimana sistem pengamanan di sana dan juga ada berapa personel kemudian yang ditugaskan untuk juga memandu atau juga menjaga pengamanan selama perjalanan rekan Kadri. Ya, terima kasih Kang Tio, berdasarkan informasi yang kami peroleh oleh petugas keamanan di sana bahwa memang proses pengamanan di asrama haji ini berlangsung sangat ketat, di mana puluhan personel jamaah maksud kami puluhan personel dari satuan polisi Polda Sulsel kemudian berjaga di setiap ring-ring pos yang telah disediakan, mulai dari bagian gerbang asrama haji, kemudian masuk ke sekitar aula, kemudian di sekitar wisma, mereka semua dijaga ketat oleh pihak uh, pengamanan dari Polda Sulsel, termasuk satuan pengamanan yang ada di asrama haji Embarkasi Makassar. Jadi setiap tamu atau pengantar yang ingin menemui para jamaah haji harus menggunakan ID card dan telah memperoleh izin dari pihak pengamanan atau pihak uh, asrama haji Kota Makassar. Seperti itu, kan. Jadi memang sangat ketat di sana.
Iya, baik. Di awal juga tadi rekan Kadri sudah sampaikan mengenai fasilitas dan juga pelayanan yang tersedia di UPT Asrama Haji Sudiang Kota Makassar. Nah, dalam 2 hari ini, kemudian dari kloter 1 hingga kloter 2 yang sudah ditemui langsung oleh rekan Kadri, bagaimana respon dari jemaah terhadap seluruh fasilitas dan juga pelayanan yang hadir? Ya, jadi respon dari jamaah haji di sana sangat baik melihat eh, kekompakan serta antusias dari para petugas jamaah haji, baik itu petugas khusus dari eh, jamaah haji yang menjemput jamaah haji lansia dan difabel. Mereka menyambut antusias karena mereka menilai para petugas ini ramah, kemudian cekatan untuk membawa jamaah haji ini ke wismanya. Dan ini kemudian menjadi memang sebelumnya kami mewawancarai dengan pihak UPT Asrama Haji bahwa mereka sempat sebelumnya mendapatkan penghargaan terkait pelayanan asrama haji nasional yang diberikan kepada embarkasi Makassar terkait pelayanan. Seperti itu rekan video yang dapat kami sampaikan. Oke, baik. Terakhir rekan Kadri, penyampaian atau juga informasi yang disampaikan dalam hal ini, pernyataan langsung dari perwakilan Kemenak Sulawesi Selatan seperti apa harapannya terkait pemberangkatan haji di tahun 2025 ini? Ya, dapat kami sampaikan setelah kami berbincang dengan eh, kepala kepala kantor wilayah Kemenak Sulsel, di mana beliau menyampaikan agar kiranya jamaah haji setibanya di Arab Saudi ini dapat kompak serta menjaga kesehatan, dikarenakan memang saat ini suhu di Mekah atau Arab Saudi terbilang cukup panas sehingga dapat menjaga stamina kesehatan di sana. Selain itu dapat juga disampaikan bahwa jemaah haji ini dapat selalu menjaga kekompakan karena serta menjaga etika saat di Arab Saudi agar kiranya nanti di Arab Saudi nanti para jamaah haji ini dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik serta lancar. Seperti itu rekan Via dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih rekan Kadri atas informasinya di sore hari ini. Kami mendoakan bersama juga bagaimana seluruh calon jemaah haji dapat menunaikan ibadah haji dengan sungguh-sungguh dan akan menjadi haji yang mabrur. Selamat kembali bertugas juga rekan Kadri untuk melaporkan berita menarik lainnya dari Kota Makassar. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Haji PPIH Embarkasi Makassar atas nama Haji Yunus. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Panitia penerimaan mengucapkan permohonan maaf jika ada yang kurang dalam pelaksanaan ini. Ada pemantapan manasik setelah maghrib di masjid. Kemudian ke sebelah kiri masjid dan ketua rukun itu mendukung informasi pemantapan ketua rombongan dan ketua rukun. Yes. Sekaligus dengan ketua rukun. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panitia penerimaan mengucapkan permohonan maaf jika ada yang kurang dalam pelaksanaan ini. Ada pemantapan manasik setelah maghrib di masjid. Kemudian ke sebelah kiri masjid dan ketua dulu itu menunggu informasi pemantapan ketua rombongan dan ketua dulu. Ya. Sekaligus dan ketua dulu. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia penerimaan mengucapkan permohonan maaf jika ada yang kurang dalam pelaksanaan ini. Ada pemantapan manasik setelah maghrib di masjid. Kemudian ke sebelah kiri masjid dan ketua dulu itu menunggu informasi pemantapan ketua rombongan dan ketua dulu. Ya. Sekaligus dan ketua dulu. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia penerimaan mengucapkan permohonan maaf jika ada yang kurang dalam pelaksanaan ini. Ada pemantapan manasik setelah maghrib di masjid. Kemudian ke sebelah kiri masjid dan ketua dulu itu menunggu informasi pemantapan ketua rombongan dan ketua dulu. Ya. Sekaligus dan ketua dulu. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia penerimaan mengucapkan permohonan maaf jika ada yang kurang dalam pelaksanaan ini. Tadi kedua ada beberapa jemaah yang Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kloter 2 embarkasi Makassar telah kita berangkatkan menuju bandara sebanyak 393 jamaah. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa proses boarding telah dilakukan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti, dan semua jamaah sekarang ini sudah berada di wilayah bandara secara beransur-ansur, sudah mulai persiapan untuk naik ke atas pesawat. Insya Allah take off sebentar jam 12 siang.
393. Mungkin disampaikan kepada jemaah haji. Ya, tadi alhamdulillah Pak Kadir selaku Ketua PPIH telah menyampaikan arahan agar supaya jamaah menjaga persatuan dan kesatuan, saling membantu antara satu dengan yang lain, serta mensucikan hati, niat dan pikirannya untuk menunaikan ibadah, bahwa ibadah ini juga adalah ibadah fisik, maka disampaikan supaya menjaga kesehatan, dan tentu yang terpenting adalah kekompakan di antara mereka supaya proses perjalanan ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 2 Mei 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.